kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu 23 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 13 ayat 24 sampai dengan 43, yang dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR, dan doanya bersama dengan Suster Maria Magda PRR. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan bersama lagu Datanglah Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang menyegarkan jiwa dan raga kami di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan sanggupkanlah kami untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu
Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir semuanya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini Yesus membentangkan bagi kita perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Ada 3 model perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam bacaan hari ini untuk menggambarkan kerajaan Allah itu, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi, dan ragi. Dari ketiga model perumpamaan yang menggambarkan kerajaan Allah ini, saya tertarik untuk berefleksi, untuk merenung tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi, yang mana biji sesawi itu merupakan sebuah benih biji yang ukurannya sangat kecil dari segala jenis sayuran. Akan tetapi ketika ia tumbuh, justru biji sesawi ini menjadi lebih besar dari jenis sayuran yang lain. Bahkan ia bisa menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung dapat hinggap juga bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menggambarkan kerajaan Allah sebagai suatu bangunan yang megah dan besar, ataukah menggambarkan kerajaan Allah sebagai suatu kekuatan yang besar. Yesus menggambarkan kerajaan Allah dalam rupa yang kecil dan lemah, yakni biji sesawi. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu tidak nampak dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Sebaliknya,
kerajaan Allah itu nampak dalam hal-hal kecil yang seandainya digunakan dengan sangat baik bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Senada dengan firman ini, Suster Ibu Anfrida SSPS, co-pendiri Kongregasi Putri Renya Rosari, mengungkapkan kecil-kecil yang baik akan menjadi baik yang besar. Lantas bagaimanakah kita memaknai ungkapan perumpamaan ini, juga ungkapan Suster Anfrida SSPS ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, sesuatu yang kecil namun mendatangkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang dapat kita saksikan dalam kekecilan urusan kehidupan harian kita masing-masing. Misalnya, ketika kita ramah dan suka menyapa sesama, membuat kita memiliki relasi yang baik dengan orang-orang yang kita jumpai. Kita mampu menjalin persahabatan yang baik dengan siapa saja. Ketika kita mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kita dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, akan mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan bagi kita. Misalnya, seorang anak tekun dalam tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar. Seorang ibu tekun dan tanggung jawab dalam tugasnya untuk merawat, melindungi anak-anak dan rumahnya. Atau seorang ayah dalam urusan menafkahi keluarganya, baik rohani maupun jasmani. Para pegawai dalam pekerjaannya, para petani, nelayan, dan sebagainya. Hal-hal kecil yang kita usahakan, ketekunan, usaha, semangat, akan mendatangkan bagi kita keberhasilan atau kesuksesan, juga kebahagiaan. Begitu juga ketika kita memiliki kesabaran yang besar, suka mengalah, akan membawa kita pada kedamaian batin dan kebahagiaan. Selain itu, hal kecil lainnya ialah menyempatkan diri, meluangkan waktu kita untuk berada bersama keluarga adalah hal-hal sederhana yang mana dapat menghantar kita pada keharmonisan hidup keluarga masing-masing. Hal-hal sederhana yang kita usahakan ini senantiasa menghantar kita pada apa yang menjadi tujuan hidup setiap manusia, yakni kebahagiaan. Dan disinilah sesungguhnya letak situasi kerajaan Allah itu. Disinilah, dalam situasi seperti inilah kita mengalami kerajaan Allah itu. Semoga dengan bantuan dan rahmat Tuhan, kita dapat menghayati spiritualitas biji sesawi ini dalam kehidupan kita. Semoga dengan renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini, dengan sabda Tuhan yang mencerahkan hati kita, membuka pikiran kita untuk terlibat, untuk memahami, untuk menjalankan semua hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, karena dari dalamnya lah kita menikmati kerajaan Allah itu. Amin. Kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara. Kita mohon kiranya dengan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa dan negara kita rahmat, kesehatan yang baik, keadilan dan kebijaksanaan dalam memerintah. Semoga dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan bagi masing-masing mereka, senantiasa mereka bekerja dengan tulus ikhlas demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kita mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring lemas, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya dengan jamahan tangan kasih Tuhan melalui diri tangan para dokter, para perawat, dan juga sanak keluarga yang senantiasa merawat mereka, mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita juga berdoa untuk orang tua di mana saja mereka berada. Kiranya dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh melaksanakannya dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.